Oke, nah di sini ada selisih ya. Hutang kita 100.000, sedangkan uang yang kita terima cuma 92.000. Itu kenapa? Karena kita punya diskon on bond sale ya. Jadi diskon on bond sale ya. Oke, di video ini kita akan membahas mengenai obligasi dari sisi kita sebagai perusahaan penerbit obligasi. Jadi obligasi ini akan kita akui sebagai hutang obligasi ya, sebagai hutang obligasi. Nah, obligasi ini juga bisa kita dari sudut pandang kita sebagai perusahaan pembeli, obligasi ini menjadi piutang ya. Tapi di video ini kita akan bahas posisi kita sebagai issuer ya, sebagai penerbit obligasi atau sebagai penjual obligasi. Nah, di sini saya sudah punya contoh. Contohnya adalah Service Master ya. Dan jadi ini ada perusahaan namanya Service Master, dia issue atau menerbitkan obligasi $100.000 dan due date-nya itu atau maturity date-nya itu setelah 5 tahun ya gitu ya. Dan 9% interest payable annually. Jadi setiap akhir tahun Service Master ini akan membayar sebesar 9% dari nilai obligasi kepada yang beli obligasinya ya, kepada investornya atau yang membeli obligasi. Nah, waktu obligasi ini ditransaksikan, maka suku bunga yang disepakati adalah 11%. Nah, di sini saya sudah buat obligasinya 100.000, periodenya 5 tahun ya, dan bunga untuk obligasinya yang dibayarkan setiap tahun itu $9.000 dan bunga yang berlaku adalah 11% ya. Nah, untuk contoh soal ini saya ambil dari buku ini ya. Jadi Kieso, Wegan, Warfield ya. Ini profesor akuntansi ya. Jadi ini bukunya Intermediate Accounting yang edisi ke-16. Dan ini penerbitnya. Oke. Dan kalau kalian punya buku ini, kalian bisa ke halaman 723 dan ada soalnya di sini. Dan soal ini yang kita gunakan ya di contoh di video ini ya. Oke, jadi kita sudah punya data seperti ini. Jadi obligasinya 100.000, periodenya 5 tahun, bunga yang dibayarkan setiap tahun 9.000 dan bunga yang berlaku yaitu 11% ya. Bunga yang disepakati waktu melakukan transaksi obligasi ini adalah 11%. Oke. Nah, untuk kita mengerjakan soal ini atau transaksi ini sekaligus juga membuat jurnalnya, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat schedule dari obligasi ini ya, untuk memudahkan kita sebagai alat bantu untuk kita membuat jurnal atau merecord transaksinya ya. Nah, untuk kita bikin schedule, hal yang pertama ya, untuk bikin schedule obligasi ya, maksudnya untuk bikin schedule obligasinya, tabel schedule obligasinya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari present value dari nilai obligasi. Ini kan 100.000 ini nanti setelah 5 tahun. Nah, kita perlu tahu kalau sekarang nilainya itu berapa. Future value-nya atau setelah 5 tahunnya nilainya 100.000, tetapi present value-nya berapa. Jadi kita harus cari present value ya dari obligasi ya, dari bond ya atau obligasi. Itu yang pertama tugas kita untuk kita bikin schedule obligasinya ya, tabel schedule obligasi. Yang kedua adalah yang 9.000 ya. 9.000 ini kan nanti dibayar setiap akhir tahun. Dibayar setiap tahun. Jadi nantinya yang 9.000 ini akan dibayar sebanyak 5 kali di setiap akhir tahun. Nah, pembayarannya ini angkanya 9.000 ya. Jadi ini sifatnya adalah installment ya, atau dicicil ya, dicicil setiap tahun. Oke, jadi kita juga harus mencari present value dari cicilan 9.000 ini. Nah, kalau dalam matematika keuangan kita kenal dengan istilah aunitas ya. Jadi ini namanya aunitas ya. Setiap kali ada
cicilan dengan angka yang tetap, itu pasti kita menggunakan yang namanya unitas ya. Jadi ini namanya unitas. Tapi biar lebih mudah dipahami, saya pakai istilah cicilan ya, seperti itu. Jadi kita cicil setiap tahun. Oke, jadi kita harus cari tahu berapa present value dari bunga itu ya. Dari bunga ini yang 9.000. Oke. Nah, untuk mencari present value, buat kalian, mungkin kalian sudah tahu ya, yang sudah belajar mengenai matematika keuangan, mengenai time value of money, kalian pasti tahu formulanya ya. Formulanya itu adalah future value sama dengan present value atau P ya, dikali 1 tambah bunga itu dilambangkan dengan I, dipangkatkan dengan periodenya ya, atau N. Oke. Jadi future value ini adalah untuk formula mencari bunga majemuk ya. Bunga majemuk ya. Bunga sederhana itu tidak berlaku ya. Ada juga konsep bunga sederhana tetapi tidak berlaku. Itu kenyataannya di dalam bisnis sekarang tidak pernah ada yang pakai bunga sederhana. Itu pasti pakai bunga majemuk ya. Dan unitas, oke. Unitas juga mengadopsi konsep bunga majemuk. Oke, jadi ini formulanya. Future value sama dengan P atau present value dikali 1 ditambah I dipangkatkan N ya. Oke. Kita aplikasikan saja ya formula ini. Jadi future value-nya kan 100.000. Oke, jadi 100.000. Atau kita ubah dulu ya formulanya. Yang kita mau cari kan present value. Berarti yang kita mau cari P. Yang future value kan sudah kita tahu nilainya 100.000. Berarti kita ubah P ini kita pindahkan di belakang atau di sebelah kiri tanda sama dengan ya. Jadi formula jadi seperti ini. P sama dengan future value, karena ini perkalian P kali, maka waktu kita pindahkan kita ubah jadi future value dibagi 1 tambah I dipangkatkan N ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, jadi kita langsung masukkan saja ke formulanya. Sama dengan future value-nya adalah 100.000. Ini kita bagi dengan 1 ditambah I. Nah, I adalah bunga yang berlaku, yaitu 11% ya. 1 ditambah I, 11% itu sama dengan 11% itu sama dengan 11 dibagi 100 ya, atau 0,11. Jadi kita langsung saja ya, 1 ditambah 0,11 ya, atau 1 ditambah 11% itu sama dengan 1,11. Ini dipangkatkan N 5 ya. Oke. Jadi 100.000 dibagi 1,11 dipangkatkan 5, itu pasti nilai present value-nya atau nilai untuk P-nya ya. Ini ya hasilnya. Jadi 59.345,13. Nah, itu present value untuk obligasinya ya. Atau cara yang lebih mudah adalah kita dapat menggunakan formula PV ya. Present value ya ada di program spreadsheet, sudah disediakan. Jadi present value rate-nya atau bunganya adalah 11%, periodenya adalah 5 yang ini ya. Baru untuk future value-nya adalah ini ya, FV future value adalah 100.000 yang ini. Tutup kurung, enter, dan hasilnya bisa kalian lihat ya di sini. 59.345 yang ini 59.345,13. Jadi sama ya. Jadi saya hapus saja yang ini, kita pakai yang formula dari spreadsheet-nya saja ya, biar lebih mudah, lebih gampang. Nah, kalau kalian lihat di sini hasilnya negatif ya. Kenapa? Karena 100.000 ini dianggap sebagai uang keluar kita ya. Jadi seperti itu. Nah, gampang sekali, ini bisa kita convert saja jadi positif ya, atau bisa menggunakan ABS. ABS adalah fungsi untuk mengubah setiap angka jadi positif ya. Angka positif akan berubah jadi positif, tetap positif. Angka negatif akan berubah menjadi positif. Jadi kita ubah saja dengan menggunakan ini. Dan bisa kalian format kalau kalian tidak mau yang dolar seperti ini ya. Kita format di sini. Oke. Baik, selanjutnya kita akan mencari untuk present value yang 9.000. Dan ingat bahwa present value yang 9.000 ini adalah unitas ya. Tapi kita gunakan lagi formula yang sama, yaitu present value PV
bunganya 11%, N-nya 5 ya, atau periodenya 5. Nah, kita harus input yang PMT ini karena ini adalah unitas ya. Oke, jadi PMT ini hanya digunakan untuk unitas. Berapa konstan payment yang kita lakukan ya setiap periode ya, atau regular payment. Di sini sudah ada petunjuknya ya. Regular payments atau constant amount of unity. Oke, itu sebesar 9.000. Future value-nya kita tidak tahu, tipenya itu adalah 9.000 ya. Future value kita tidak tahu, tipenya dibayarkan di akhir periode. Jadi kita masukkan 0, tapi itu sudah default value-nya ya. Bisa kita masukkan 0, bisa kita kosongkan ya. Nah, hasilnya adalah 33.000 sekian ya. Nah, ini kita bisa convert lagi. Dan kalau mau ubah formatnya ya, oke. Dan kita sudah dapat total present value-nya ya untuk obligasi kita ya. Jadi total dari present value dari obligasi itu sendiri dan total present value dari bunganya ya. Bunga dari obligasi tersebut. Oke, selanjutnya kita akan dapat selisih di sini. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan, ini adalah total present value-nya dan ini adalah total yang mau dibayar oleh pembeli obligasi. Oke. Jadi pembeli obligasinya dengan bunga 11%, untuk obligasi 100.000 bayar bunga 9.000 per tahun dengan lama obligasi 5 tahun. Pembelinya mau beli dengan harga 92.000. Jadi dia beli dengan harga yang lebih murah daripada nilai obligasi tersebut. Obligasinya sebenarnya 100.000 ya, tapi dia mau belinya hanya dengan harga 92.000. Nah, ini artinya dari sisi kita, kan kita punya obligasi kita 100.000. Tapi yang mau beli obligasinya, dia mau belinya hanya dengan harga 92.600 ya. Dan kita juga setuju, oke, kita jual dengan 92.000 ya. Berarti kita kasih diskon terhadap obligasi ini kepada pembelinya ya. Yang sebenarnya harga 900.000, oke, kamu bisa beli dengan cukup dengan membayar 92.608 ya. Karena emang suku bunganya yang berlaku yang kita sepakati 11% ya. Berarti kita kasih diskon. Jadi ini diskon on sale of bond ya. Diskon atas penjualan obligasi, atau kita kasih saja diskon aja ya biar tidak terlalu panjang. Diskon yaitu 100.000 dikurangi dengan ini 92.000 ya. Jadi diskonnya itu 7.392. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita tinggal buat tabel untuk schedule obligasinya ya. Untuk tabel schedule obligasinya kita butuh beberapa kolom. Yang pertama adalah periodenya. Periodenya selalu dimulai dari 0 ya. Jadi 0 itu adalah tanggal transaksinya. Baru tahun pertama, tahun kedua, dan sampai tahun terakhir, dalam hal ini sampai 5 ya. Sini. Kemudian yang ini adalah pembayarannya, paymentnya. Nah, di tahun pertama, di tanggal pertama kali terjadi transaksi, apakah ada pembayaran? Tidak ada pembayaran. Dari sisi kita sebagai perusahaan, malahan kita terima uang sebenarnya ya, yaitu 92.000 uang yang dibayarkan oleh pembeli investor atau pembeli obligasi ya ke perusahaan kita. Di tahun pertama, akhir tahun pertama, apakah ada pembayaran? Ada, yaitu 9.000 ya. Jadi ini kita input saja 9.000. Jadi pembayarannya fix 9.000 selama 5 tahun. Jadi ini kita copy seperti ini saja. Oke, 9.000 ya, fix pembayarannya. Kemudian di sini kita butuh kolom untuk mencatat bunganya. Sebenarnya bunganya berapa? Bunganya itu harus kita kalkulasi dari jumlah nilai obligasi yang kita punya. Jadi ini adalah carrying value dari obligasi ya. Jadi carrying value of bond ya. Nah, di awal periode nilai obligasi yang kita punya itu adalah sebesar ini 92.608
608. Ini adalah nilai sesuai dengan present value-nya ya. Jadi pada awal transaksi, obligasi yang 100.000 ini ya nilainya itu sebenarnya adalah dengan 11% ya, 11% bunga dengan bayar bunga juga yang 9.000 per tahun. Nilai obligasi itu sebenarnya adalah 92.000 ya. Jadi kalau bunganya berapa? Di akhir tahun pertama, bunganya simple saja, kita kali aja ini obligasi dikali dengan 11% ya, yang bunga yang berlaku. Hasilnya adalah Oke, hasilnya adalah ini ya, 10.000 sekian. Nah, kita lock saja yang bunganya, karena bunganya kan fix 11% ya. Jadi ini kita lock seperti ini. Dan kita tarik seperti ini ya, biar formulanya tersalin ke bawah ya. Nah, selanjutnya kita butuh satu kolom di sini. Ini namanya adalah diskon ya. Diskon yang ini ya. Nah, jadi begini. Bunganya adalah 100.000, yang dibayar adalah 9.000. Jadi selisihnya adalah ini dikurangi dengan yang ini. Kemudian yang terakhir adalah nilai carrying value dari bond. Itu adalah yang 92.000 ya. 92.000 kita tambah dengan yang ini, yang diskonnya ya. Jadi kalau kita tarik, nah, oke. Baik, jadi perusahaan kita ya sebagai penerbit obligasi, kita bayar 9.000 fix setiap akhir tahun ya. Tapi sebenarnya untuk bunganya itu adalah yang ini ya. Jadi bisa kelihatan di sini bahwa sebenarnya yang terjadi adalah kita punya diskon atas obligasi ya yang kita kasih untuk pembeli obligasi. Nah, kalau kita total diskon ini, dia seharusnya sama dengan total diskon yang ini ya. Kita total. Oke, jadi 7.391 ya. 7.392. Ini kalau kita bulatkan 7.392. Oke. Total pembayarannya adalah ini. Jadi nanti total pembayaran kita ya sebesar 45.000 ditambah 100.000. Oke. Jadi itu total keseluruhan pembayaran kita ya. Jadi 145.000 ya. Kita terima uangnya cuma 92.000, tapi kita bayarnya itu sebenarnya adalah 145.000 ya. Oke. Jadi selisihnya itu yang jadi keuntungan investornya ya. Baik, selanjutnya ini adalah obligasi di akhir tahun kelima ya, yang menjadi nilai obligasi yang harus kita lunasi. Oke. Jadi ini adalah tabelnya ya. Oke, jadi ini adalah tabelnya. Oke, kita akan lanjut ke jurnalnya ya. Nah, untuk jurnalnya biar lebih baik, ini kita anggap saja transaksinya terjadi katakanlah ini tanggal 24 November. Ini saya format dulu ya, format tanggal. Oke.
Ya, misalkan transaksinya terjadi tanggal 24 November ya, yang transaksi awalnya ya. Transaksi penjualan atau issue penerbitan dari obligasi ini. Nah, jadi di tanggal 24 November, yaitu yang periode 0 ini, yang terjadi adalah perusahaan kita menerbitkan obligasi dengan nilainya, obligasinya sebenarnya nilainya 100.000 ya. Tetapi kita dapat bayarannya itu cuma 92.000 ya. Jadi kita dibayar oleh investornya itu cuma 92.000 ya, karena kita punya suku bunga yang ini ya, yang dimana suku bunga yang disepakati berbeda dengan suku bunga yang tercantum di obligasinya sendiri, yaitu yang 9% ya. Baik, nah berarti kita terima uang 92.000. Kita jurnal saja di sini. Jadi ini tanggal ini account ya, baru ini debit, ini kredit ya. Nah, jadi langsung saja ya, kita buat jurnalnya di sini. Debitnya kas atau bank ya. Jadi bank, kita terima uangnya itu sebesar ini 92.608 ya. Kemudian masih di tanggal 24, hutang kita ya, hutang kita itu berapa? Kita punya kita terima uang 92.000 karena kita issue obligasi. Jadi kita punya hutang obligasi ya, atau bond payable atau hutang obligasi ya. Itu sebesar, hati-hati ya, hutang obligasi kita itu bukan 92.000 tapi 100.000. Karena ini adalah hutang yang harus kita bayar setelah 5 tahun. Oke, kita terima uangnya cuma 92.000 tetapi kita tetap berhutang 100.000 ya. Oke. Jadi nanti setelah 5 tahun kita harus bayar 100.000. Nah, ini saya format dulu ya. Oke, nah di sini ada selisih ya. Hutang kita 100.000, sedangkan uang yang kita terima cuma 92.000. Itu kenapa? Karena kita punya diskon on bond sale ya. Jadi diskon on bond sale ya. Atau apalah nama perkiraan yang ada di perusahaan kalian ya. Nama perkiraan itu ya beda-beda sesuai dengan desain yang kalian buat ya di perusahaan kalian. Di sini kita kasih nama saja discount on bond sale ya. Oke, nah nilainya adalah yang ini, diskon yang ini ya. Nah, ini kalau kita total jumlahnya 100.000 sama dengan yang di posisi kredit ya. 100.000 ya. Ini ya, totalnya 100.000. Oke, dan kita bisa kasih deskripsi di sini ya. Issues of bond at issue of bond at 11% with face value bla 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 ya. Kalian bisa kasih tambah keterangan di sini ya biar lebih lengkap ya untuk deskripsi transaksinya. Oke, jadi itu transaksi di tanggal 24 November atau di periode N sama dengan 0 ya. Sekarang kita ke 1 tahun setelahnya. Oke, katakanlah sekarang udah tanggal 24 November 2021 ya. Jadi udah 1 tahun ya. 24 November 2021. Apa yang harus kita jurnal ya terkait dengan obligasi ini. Nah, coba kita perhatikan di N sama dengan 1, kita harus melakukan pembayaran untuk bunga sebesar 9.000. Ingat bahwa setiap akhir tahun kita harus bayar 900, kita harus bayar sebesar 9.000 kepada investornya atau kepada pembeli obligasinya ya. Berarti di sini kas atau bank kita akan berkurang ya. Jadi kita kredit bank itu sebesar 9.000. Oke. Selanjutnya yang di debitnya apa? Beban bunga ya, beban bunga obligasi ya. Jadi interest expense of bond ya. Nah, tetapi beban bunganya berapa yang harus kita akui di sini? Beban bunga yang harus kita akui adalah yang ini, yang 10.186. Kenapa?
Karena obligasi ini ya, kita menggunakan atau suku bunga yang kita gunakan dalam obligasi ini adalah 11% dan 11% dari nilai obligasinya. Jadi interest expense-nya itu sebesar 10.000 sekian ya. Yang ini ya 10.187 ya kalau dibulatkan ya. Nah, ada selisih di sini. Selisihnya itu adalah diskon. Ini ya selisihnya. Ada di kolom diskon. Jadi diskon on bond sale ya. Selisihnya itu sebesar yang periode N sama dengan 1 yang ini ya. Oke, jadi kalau kita total nilainya 10.187 sama dengan nilai interest expense-nya ya. 10.187. Oke. Selanjutnya ya itu saja ya jurnalnya di akhir tahun pertama. Jadi di akhir tahun pertama kita bayar ke investornya 900.000 ya. Dan kita amortisasi diskon on bond sale-nya ya. Kita amortisasi sebesar 1.187. Ini nanti setelah kita jurnal selama 5 kali, diskonnya ini bakalan jadi 0 ya. Nah, bisa kalian lihat di sini totalnya kan sama ya. 7.391 ya. Nanti akan jadi 0. Oke. Dan bunga yang kita akui itu sebesar 11%. Jadi kita tetap pakai suku bunga yang 11% dari berapa carrying value obligasi yang kita punya. Ya itu sudah ada di sini perhitungannya ya. Oke. Nah, jadi untuk tahun berikutnya ini kita kasih deskripsi dulu. Deskripsinya adalah interest payment ya. Bond. Oke, kita lanjut ke tahun yang kedua ya. Jadi 24 November 2022 ya. Nah, jurnalnya sama, ini kita copy paste aja di sini. Tapi nilainya beda ya. Nilainya untuk interest expense ya. Interest expense-nya yang kita ambil yang N sama dengan 2 yang ini. Banknya sama tetap 9.000. Dan discount on bond sale itu sama dengan kita ambil yang di kolom discount di tahun yang kedua yang ini. Oke. Selanjutnya tahun yang ketiga kita ambil yang untuk interest expense bond, kita ambil yang ini interest tahun yang ketiga yang ini. Untuk banknya 9.000. Untuk discount on bond sales kita ambil di kolom discount ya yang ini. Coba kita cek dulu ya totalnya. 10.462. Oke. Nah, untuk tahun yang keempat ya. Untuk tahun yang keempat yang ini ya. Banknya 9.000. Discount on bond sale yang ini. Dan tahun yang terakhir ya, yang tahun yang kelima. Interest expense bond yang ini, banknya 9.000. Baru discount on bond sale sama dengan yang ini. Oke, kita coba cek ya, 10.801. Nah, tapi masih ada satu lagi ya. Jurnal yang harus kita buat di 24 November 2025 yaitu jurnal pelunasan obligasi ya. Oke, jadi 24 November 2025 masih ada satu yaitu
bond redemption ya, atau bond ya pelunasan ya, bond payment ya. Nah, kita punya hutang obligasi ke investor kita atau ke krediturnya itu sebesar 100.000 ya. Dan sekarang kita mau lunasi, berarti bond payable kita debit sebesar 100.000 ya. Hutang kalau dia berkurang di debit, dan di sini tentu saja yang dikredit adalah bank ya, sebesar 100.000. Oke. Ya, di sini kita punya di tahun awal terjadi transaksi ya, kita punya 100.000 bond payable, dan di sini kita lunasi bond payable-nya 100.000 ya. Jadi nanti di ledger atau buku besarnya seharusnya jadi 0 ya untuk bond payable. Dan kalau kalian mau, jurnal ini bisa kalian gabung. Jadi kalau kalian gabung, dia jadinya seperti ampun deh, ini kenapa ini? Ini kita format dulu ya. Nah, kalau kalian gabung, nanti dia jadinya seperti ini ya. Jadi bond payable 100.000 dan bank jadi 109.000 ya. Biar rapi saya sisipkan di sini ya. Jadi insert. Oke. Totalnya 110.802, 110.802. Oke. Jadi transaksi yang ini, dua transaksi ini bisa kalian gabung jadi seperti ini ya transaksinya. Tapi sama ya nilainya. Oke. Nah, jadi ini semua jurnalnya ya. Dan ini kalau kita posting ke buku besar, bond payable-nya bakalan jadi 0, discount on bond on sale-nya juga akan jadi 0 ya di akhir tahun yang kelima ya. Baik, dan ini untuk tabelnya. Tabel ini sangat penting untuk membantu kita membuat jurnal setiap periode ya. Oke, dan yang terakhir adalah pelaporannya atau penyajiannya dalam laporan keuangan. Nah, bank sudah pasti kita tahu aset ya. Jadi ditampilkan di neraca sebagai aset. Discount on bond sale. Nah, discount on bond sale ini disajikan di neraca sebagai hutang ya. Jadi dia disajikan sebagai hutang. Nah, mungkin kalian ada yang bingung ya, ini kenapa di debit ya kok? Kenapa nanti hutang dia muncul di debit? Ya, discount on bond sale ini adalah account kontra dari bond payable itu sendiri. Oke, jadi dia adalah akun kontra dari bond payable. Karena di akun kontra, dia harus sama dengan tipenya harus sama dengan bond payable, yaitu harus tipenya sebagai liability ya atau sebagai hutang jangka panjang. Nah, jadi nanti di neraca kita di posisi hutang kita akan punya bond payable, baru di bawah bond payable ada discount on bond sale ya. Nah, discount on bond sale ini seperti yang saya sudah sampaikan tadi adalah akun kontra. Jadi
Discount on bond sale ini dia sama seperti akun kontra aset. Nah, yang sudah kita ketahui ya, yaitu akumulasi penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan gedung. Jadi dia tipenya seperti itu. Oke, jadi discount on bond ini dia posisinya sebagai akun kewajiban, tetapi nilai saldo normalnya debit. Kenapa? Karena dia adalah akun kontra terhadap bond payable ya. Kemudian untuk interest expense sudah pasti ya, ini akun temporer, akun rugi laba ya. Apalagi yang ada di sini? Ya cuma itu ya. Oke, jadi kita sudah tahu penyajiannya juga di nanti di laporan keuangan seperti apa, tipe akunnya seperti apa. Oke, kita sudah bahas mengenai pembuatan schedule, bagaimana cara untuk menghitung present value dan bikin schedule-nya. Dari schedule ini kita bikin jurnalnya. Oke. Demikian untuk video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna untuk Anda. Terima kasih sudah menonton.